Perkenalkan, nama saya Elizabeth Teresia Sirait STRKAP, Angkatan ke-55 Latsar CPNS 2022, pengampu Ibu Yamnur Malia SSTMKes. Saya akan membawakan materi tentang Core Value ASN berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan merupakan salah satu core values ASN berakhlak yang dimaknai bahwa berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, ada 9 prinsip yang harus dilaksanakan dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Artinya pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan, yaitu menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik dan diberikan akses untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka tidak puas dengan pelayanan publik. Yang ketiga adalah responsif, yaitu mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif, tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan yang lain. 5. Efektif dan efisien, mewujudkan tujuan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang murah. 6. Aksesibel, dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Nah, dalam arti fisik artinya dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Berkeadilan, yaitu melindungi dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah. Dalam melaksanakan pelayanan publik, ada 3 unsur penting, yaitu penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Panduan perilaku ASN yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ASN wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, sikap responsif dan empati itu harus ada di dalam diri ASN. ASN harus menjadi pendengar yang baik atas keluhan ataupun harapan masyarakat terhadap layanan yang ingin mereka dapatkan. Kemudian yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, dalam hal ini, perilaku yang semestinya ditampilkan oleh ASN adalah menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi, kemudian terangkan apa yang kita lakukan, kemudian kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan tanpa henti. Dari apa yang kita lakukan, kemudian kita evaluasi, pelayanan yang kita berikan kita evaluasi, apakah pelanggan ini sudah puas dengan layanan yang kita berikan, ataupun belum puas, nanti dari yang belum puas itu dapat kita lakukan perbaikan. Saya akan memberikan contoh implementasi di unit kerja, yaitu di puskesmas. Pasien datang ke puskesmas, kemudian kita berikan sapa, salam, senyum, lalu kita berikan tempat duduk, kemudian kita tanyakan keluhan dan alasan pasien datang berkunjung ke puskesmas. Kemudian kita memberikan pelayanan atau pengobatan sesuai dengan keluhan pasien. Kalau di puskesmas,
pasien datang, saya di bagian KIA, pasien datang ke ruangan KIA, kita baik itu ibu hamil, ibu yang ingin ber-KB, ataupun anak-anak, kita timbang, kemudian kita ukur tinggi badan, kemudian kita tanyakan keluhannya. Kalau orang dewasa biasanya kita ukur tekanan darah dan nadi dan pernafasannya, kemudian kita serahkan ke dokter untuk diberikan diagnosa dan obat-obatan, lalu kita berikan edukasi seputar tentang keluhannya dan cara memakan obat. Kemudian kita tanyakan kepada pasien, apakah pasien sudah mengerti dengan apa yang sudah kita jelaskan mengenai keluhannya dan tentang cara makan obat yang benar. Dan kemudian yang terakhir adalah kita memberikan semangat kepada pasien untuk segera cepat sembuh, memakan obat dengan teratur, dan apabila ada keluhan, boleh datang ke puskesmas kembali. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam penjabaran core value berorientasi pelayanan, saya mohon maaf dan semoga penjabaran ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua.